Halo Kenzi, selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Malam, apa kabar Kenzi? Baik Kak, Kabar baik ya? Alhamdulillah. Oke, kita mulai aja pas hari ini. Kemarin liburan kemana? Sabtu Minggu. kemarin sih nggak ada Kak. Paling ada Ada ya? arisan doang. Arisan. Ntar, Kenzi, arisan, arisan ini ya, tetangga ya maksudnya. Iya Kak. Oke, sip. Mulai share screen ya. Nah iya sebenarnya buat yang Kenzi tanyain Kak, katanya bisa les setiap hari. Bisa, tapi kalau jam 7 pagi bisa. 7 Jam pagi 7 pagi kamu bisa udah bangun nggak? bisa aja sih Kak. Saya udah bangun. Nah, udah bangun beneran. Iya. Bisa kalau kalau bisa jam 7 gas. Ya berarti mungkin nggak Senin sampai Minggu ya, paling Senin sampai Sabtu. Hmm. Ya, jadi Minggunya kita off, Senin sampai Sabtunya jam 7. Ya, kita coba dulu ya. Tes seminggu Iya. mulai dari besok berarti. Oke. Jadi yang nanti malam ini kita akan geser juga ke yang pagi. Oke, jadi Oke. seminggu kita ada 6 pertemuan. Ya, mumpung libur ya. Padahal juga mikirnya gitu. Kan sih takutnya Hmm. ntar udah mulai libur. SMA-nya jadi pesantren apa SMA? SMA-nya jadi SMA pesantren apa SMA? SMA biasa sih Kak. Tapi ada nggak sih pesantren yang SMA? Ada. Oh, ada juga. Namanya yang Madrasah Aliyah itu. Iya Apa Kak. ya? Biasanya gitu sih Kak. Kenapa kamu berhijrah dari pesantren ke yang biasa? Hmm. Mungkin saya lebih tertarik sama pelajaran biasa. Oke, oke, kita mulai aja kalau gitu ya. Tentang operator bersyarat bersarang ya. Ya, tapi kalau yang misalnya yang tadi jadwal dari Senin sampai Sabtu kamu, hari ini nggak bisa. Nah, itu tetap fleksibel ya. Kita bisa pindah-pindahin aja ntar kadang tanya Kenzi bisa nggak jam segini? Kayak waktu kemarin ya, tiba-tiba maju jam 10. Kalau Kenzi mau tanya jam segini bisa nggak? Ntar Kado coba tanya lagi ke Kenzi. Kayak gitu ya. Iya Kak. Ya, mumpung libur. Sip, kita mulai aja operator bersyarat bersarang. Jadi kemarin tuh kan kita udah belajar operator bersyarat aja. Ya, operator bersyarat aja. Sekarang kita akan coba dia bikin kayak sarang burung. Jadi if-nya ada dua. Ya, jadi dia akan nanyain kategorinya apa, keinginannya apa. Ya, berarti sejauh ini kita ngekombinasiin pakai yang majemuk kata yang and or campuran itu ya. Jadi dicek kalau dia produk susu kategorinya keinginannya farm, baru dia dapat eco farm ya. Nah, tapi kalau Kenzi lihat, loh, yang ini tuh cuma beda satu tanda doang, cuma beda tanda seru aja ya. Tapi panjang gitu, ngapain cuma beda tanda seru? Mending kita bikin yang namanya bersarang ya. Jadi kamu punya if dalam if. Oke. Jadi gimana Kak caranya bisa ke if yang di dalam? Yang di luar harus true dulu. Ya, kita review, kita ingat-ingat lagi. Kalau misalnya if itu harus true dulu baru bisa jalan yang dalamnya. Ya. Kalau misalnya kategori yang diinput bukan produk susu misalnya apa coklat gitu, nilainya kan false ya. Ya dia nggak bakal jalanin yang if dalam. Oke, karena nilainya false langsung ke yang nggak kemana-mana. Ya, oke. Dia langsung dicek. Ini juga bukan roti kan. Jadi Iya. intinya gitu. Dia harus true dulu baru bisa yang ke dalam. Ya, ini harus true baru bisa yang ke dalamnya. Kita review. Kemarin ekspresi logika sederhana itu ada banyak, ada 6 ya, yang Kenzi bisa pakai. Ini yang bisa ngedapetin nilai true atau false. Contoh, kalau misalnya ini true atau false. True. Terus yang ini True. true ya, betul ya. Gampang ya.
Terus ekspresi logika majemuk, nah ini tuh ada and sama or, ya yang kemarin. Kalau misalnya perbedaannya kita udah tahu juga. Contoh yang ini berarti apa? True atau false? False. False. Yakin? Eh, Pakai or ya. hmm, Ini pakai and. Nanti kado juga tanya yang atas. oh, true. Yang bawah true, yang atas False. false. Yes, ya. Diingat karena apa? Yang atas false? Karena satu kurang dari. Ah, benar. Ya, yang satunya false gitu, yang ininya. Yang ininya false, yang ininya true. Kita True. pakai and. Nah, ini ada salah satu false ya udah dapat false. Ya, kalau and semuanya harus true. Oke. Operator bersyarat. Kemarin kita udah pakai yang namanya if ya. Nah, sekarang kita akan lebih detail lagi. Ada if dalam if. Ya, namanya bersyarat. Ya, jadi yang Kenzi perlu ingat adalah dia strukturnya akan kamu tulis if, ekspresinya apa ya? 3 lebih besar dari 2 gitu. Nanti baru masuk ke yang if kedua. 2 lebih besar dari 5. Kayak gitu. Ya, ntar titik 2 ujungnya. Kalau nanti ada badannya yang di if kedua, berarti kasih spasi lagi ya. Oke, kasih tab lagi. Gitu. Nah, yang Kenzi perlu lihat, satu if itu pasangannya satu else. Jadi mungkin di soal nanti else-nya di sini. Nah, itu nggak bisa ya. If-nya poligami. Punya dua else. Nah, jadi nanti kita kasih spasi yang dalamnya. Biar dia sejajar. Sepasang tuh sejajar ya, maksudnya. Oke, jadi sejajar gitu. Contoh, kita mau ngerekomendasiin makanan. Kalau dia sarapan, ya benar. Kalau dia sarapan dapatnya bubur. Makanan yang lain dia dapat ditanya dulu, pengen makan banyak nggak? Kalau iya dapat pilaf, kalau yang lain dapatnya mashed potatoes, ya kentang tumbuk. Nah, berarti kita tanya dulu, makannya apa? Misal dia input makan siang nih Kenzi, buat makan. Makan siang sama dengan sarapan nggak? True False. atau false? False. False. Makanya ini nggak langsung print bubur ya. Tuh. Dia langsung ke yang else dulu, yaitu input keinginan. Nah, dia input di sini makan enak. Ya udah, makan enak sama dengan makan enak, true ya, karena True. sama gitu. Baru nanti dia dapat pilaf. Ya, gampang ya, tetap kita banding-bandingin dulu aja. Kalau nilainya true baru jalan. Kalau enggak ke else. Ya, nah itu aja. Ada pertanyaan dulu nggak? Yang if dalam if. Coba dilihat codingannya. Kamu ada pertanyaan dulu? Nah, saya bingung Ya, sok. pengen nanya apa. Bingung pengen nanya apa, tapi yang ini paling bingung bagian mana? Coba. Ada yang ngebingungin nggak dari codingan ini? Dilihat dulu codingannya. Ntar, Kak. Coba baca dulu. Perlahan. Itu kalau nggak jawabnya kan makan enak. Terus kalau itunya potongan daging dengan kentang tumbuk jawab apa, Kak? Di sini pokoknya kamu bikin makan enak gitu ya. K-nya 2, Oh, itu lain juga berarti. dia nanti ketang tumbuk. Jadi ini sama aja kayak yang atasnya Kenzi. Ini kan makan siang ya makannya. Nah, keinginannya di sini apa? Makan enak kan? Makan enak sama dengan makan enak kan? Iya. Makanya dia dapat true. Pokoknya kalau dia nggak sama kayak gini, mau dia dibikin kapital, mau dia double K-nya, nanti dia beda dapat yang kentang tumbuk. Oh, jadi Oke? eh, Hmm, kalau if terus enternya makan siang, hmm, makan
Kan harusnya itunya sarapan, terus ngeprintnya Mm-mm. bubur. Kalau Mm-mm. bukan sarapan, berarti Mm-mm. else-nya Mm-mm. Ke sini. keingetan. Oh, oke oke oke. Oke. Yang gitu Jadi ya. variabel baru ya, Kak? Jadi variabel baru. Kita jadi ngebandingin lagi yang baru. Oke, oke. Ada lagi? Nggak ada, Kak. Ada ya. Boleh Kenzi share screen cobain. Kita coba praktekin ya. Yang ini ya, Kak. Kita refresh dulu Kenzi. Ini belum kebuka nih. Kamu reload dulu. Heeh. Nah, buka yang nomor 3 ya. Kenzi liburannya sampai kapan berarti? Kayaknya Juli sih, Kak. Juli. Oke. Juli awal apa Juli tengah? Juli tengah sih. Juli tengah. Nah, Harusnya sempet sih yang tahun pertama sebelum libur sekolah baru nanti yang tahun kedua paling masuk ke sekolah ya pas lagi di sekolah. iya, Kak. Oke. Kita coba dipilih dulu jawabannya. Ada 3 ya? Benar, benar, benar. Ya kita belum belajar relasif ya. Nanti habis ini. Lanjut. Nah jadi kenapa mesti if dalam if? Biar nggak kayak gini tuh. Dia cuma beda satu tanda doang. Panjang.
Oke, coba baca dulu. Pilih buah. Paham. Oke. Jalan input. Nah, ini baris satu udah benar, baris dua benar, tiga benar, empat. Empat ada yang kurang nih. Yang kurang. Ini. Betul. Ujungnya. Oh iya. Ya, sama juga yang baris 6 ya. Baris 5 udah benar, baris 6. Nah, ini yang poligami ya. Dia punya dua else tuh. Jadi mana yang kita hapus pastinya? Ini. Yes, bener ya. Yang deketan yang paling berpasangan ya. Oke, tinggal kasih titik dua aja. Kenzi, ujungnya. Nah, udah bisa di checklist, coba ya. Eh, oh iya, ini kelebihan nih spasinya. Ini dihapus ya. Ini harus dijejer semua yang kategorinya. Yang Oh, kategorinya dihapus aja. Yang baris tiga. Bukan, bukan. Itu udah benar. Nah, baris tiga ini ya. Mm-mm. Udah, oh udah iya. ada checklistnya. Ini harus sama. Nah, kalau lollipop berarti dia udah bukan permen kan. Dapatnya 140 poin. Ya, tapi kok belum benar ya? Kamu udah checklist belum? Udah. Coba checklist lagi. Nih, kalau kamu yes, dia akan disuruh input yang kedua. Kok masih belum bener ya? Oh, Bentar, bentar. Coba dilihat lagi gambarnya, Kenzi. Ini pasti yang di dalam teksnya nih. Kurang asem memang yang rubah kayak gini. Jadi buah tapi di seharga sini. 200 poin. Udah sih, udah bener loh, Kenzi. Hmm, coba. Ini udah bener ya punya Kenzi. Kedot nggak tahu kenapa dia nggak bisa checklist. Coba kamu pakai yang di chat ya. Copy paste aja coba. Ini berarti dihapus semua, Kak? Ya, ini dihapus aja semua. Udah bisa belum? Udah, Kak. Nggak bisa ya, coba. Lanjut nomor 5. Hijau. Udah ya.
Nah, berarti Jika klien ingin membeli sayuran hijau ya, Kak? Apa hijau membeli dong? sayuran hijau, sayuran hijau. Kategori di bagian. Berarti di baris dua aja ya. Kita bikin aja sama dengan labelnya, terus titik dua, terus yang ini udah bener sampai baris 5. Nah, ini baris 6 nih. Baris 6 kamu kasih spasi aja ya. Dia sejajar sama if-nya kan jadi poligami. Kasih tab aja daripada 4 spasi nanti ya. Nah, kasih tombol tab. Yes. Ini diklik lagi panahnya. Kenzi. Nah, ini terus baris 7 kamu kasih tab lagi. Nah, nah, sip. Oke, udah benar harusnya. Nah, bener ya. Jadi cobain checklist. Kalau kamu masukin sayuran hijau, terus 100 koin. Oh, ini Kenzi. Kita lupa ngerubah. Ini kan ngebandingin sama angka ya. Jadi harus diapain inputnya? Iya ente. INT, yes. Oke. Ini Ini kurung salah, Kak? tutup, jangan lupa. Kurung tutup kan. INT-nya, Iya. Nah, udah bener ya. Coba ada pertanyaan. Nggak ada sih, Kak. Ada ya. Kalau nggak ada lanjut. Nomor 6. Jualan. Oh, kategori minat. Produk maka cetak susu saat. Oh, sip. Ini itu apa, Kak? Apa? Simbol apa? Ini simbol apa? Itu L. Satu liter itu. Susu 1 liter. Oh, Itu singkatan. Berarti kita buat dulu kayak di gambar ya. Ini kasih tanda tanya ya. Jangan lupa. Nah, baru kita bandingin nih. Kalau misalnya dia jawab ya, berarti iya, tulis dulu nama variabelnya. Jawabannya sama dengan ya gitu. Ini nggak usah sama dengan lagi. Dan yang ini kasih tanda petik ya, karena dia teks.
kalau dia jawabannya iya apa? MC. Dia nanya dulu Di kategorinya apa. print Ya, berarti kita print input dulu. lagi dulu. Kategorinya sama dengan nama variabelnya dulu. Input kategori minat. Tuh, Hmm, Ketik dua aja. Yes. Tinggal kita kasih if lagi ya di sini. else. Eh, Habis ini, Nah, di sini kasih if lagi. oh iya, ketik if Nah, if jawabannya sama dengan produk makanan, betul. Dia dapat apa? Kasih, tinggal kita print ini aja. Di copy aja. Langsung print. Kan dia langsung cetak. Berarti kita langsung print. Nah, kamu copy paste aja dari soalnya. Sama tanda petiknya aja sekalian. Gak usah dikasih petikin lagi. Oke. Terus tinggal berarti yang else ya. Nih untuk kategori lainnya berarti kasih else di sini. sama dengan C atau tidak jika kalian tidak menjawab ya. Tinggal kasih Ketik beritahu kami jika Anda yes. Berarti tinggal else lagi ya. else. Mhm. Beritahu kami jika Anda berubah pikiran. Ini print aja. Nah, ini Di langsung bawah di print aja ya. Langsung masukin. nah, Sip. Ada pertanyaan dulu? nggak ada kak. Jadi emang kita perlu baca soalnya dulu ya. Terus nanti kita tinggal Iya. bikin if-nya gitu. Kalau kondisinya ada dua, berarti kita buat bersyarat ya. Kita mulai ke materi bagian 2 aja ya. Adobe share screen. Jadi kita udah tahu tentang bersarang.
Sekarang kamu akan belajar yang namanya multi cabang. Multi cabang ini kamu tinggal bikin ya, if nanti sebelum itu, nah contoh kamu pernah ini nggak belanja midnight sale. Jadi kalau si nemu nggak kalau belanja jam 10 malam harganya jadi setengah harga atau jam berapa jadi potongan harga, pernah nemu? Enggak sih, nggak pernah saya. Nggak pernah. Waduh, Saya nggak pernah. kadang kadang juga udah jarang sih dulu dulu di Jogja ya, di Jogja Gria maksudnya. Nah di situ biasa ada tulisan kayak di supermarket ya. Dia kalau jualan baju tuh biasanya ada midnight sale, dia dari jam 12 tuh harganya setengah doang. Nah, kita Oh, bakal ngelakuin saya paling ah, ini Kak, pas pas sewa lapangan Kak. oh itu pernah ada. Iya, ada. Nah, yes, ya kayak gitu. Nah, kita pengen ngebuat hal yang sama. Kalau dia belanja dari jam 10 sampai 12 pagi ya, 12 siang, dia berkurangnya 2 kali lipat. Jam 8 sampai jam 10, 4 kali. Sisanya normal, ya. Berarti kita tinggal suruh masuk ini. Misal dia belinya tuh 1.700, belanjanya di jam 9. Ya udah, harganya 425. Karena dibagi 4, ya. Belanjanya dari jam 8 malam sampai 10 malam. Nah, kamu tinggal suruh input aja ya. Berapa jumlahnya, jam berapa dibeli. Nanti kalau dari jam 10 sampai 12, setengah doang. 8 sampai 10 malam, seperempat. Sisanya normal. Tapi masalahnya apa? Panjang pol, ya, gitu. Nah, daripada kita ngebikin yang panjang itu, kita bisa pakai yang namanya bercabang, ya. Karena kalau apa, Kenzi lihat, ini tuh selain dari yang kedua if sebelumnya. Nah, kita pakai elif aja. Jadi kalau yang pertama nggak benar atau false, dia ke yang kedua. Kalau misalnya ini masih false, langsung ke yang else. Codingannya kamu lihat cuma ngeganti elif ya, jadi else langsung. Hasilnya sama aja, ya. Jadi elif ini buat apa? Untuk menyingkat yang di akhir, yang sisanya. Kondisi kamu nggak perlu pakai n, nggak perlu pakai or lagi di ujung, ya. Gunanya yang elif. Nah, contohnya gimana yang lain? Misal, kamu kalau misalnya sarapan dapat bubur, makan malam dapat bakso. Selain sarapan sama makan malam, kamu dapat pancake. Nah, kamu makan siang nih, ya udah dapatnya pancake, ya. Nah, kita ganti dengan elif, lihat semua pakai if ya. Kita ganti dengan elif, yang ujungnya tinggal else. Nggak perlu lagi sepanjang ini, ya. Karena elif gunanya kalau ini masih false, dicek ke sini, ke yang ke elif. Kalau elif masih false, yang else, ya. Gitu. Itu aja. Ada pertanyaan dulu nggak? Sekarang kita belajar pakai alif ya. Nggak ada Kak? Belum ada? Belum. Belum? Kalau belum boleh di-share screen ya, Kenzi. Tambahin. Nah, ini kita pindahin semua ya. Jadi yang ada error itu cuma dua. Yang ini yakin ada error. Yang bawah ini, yang ini. Yang ini enggak ya, ini aman jaya. Hmm. Ini kenapa? Ini udah benar dua-duanya error. Kenapa coba yang ini error? Yang ini kenapa error? Yang ini Kak. Hmm. Sama dengannya cuma ada satu ya. Terus yang ini nggak ada Oh, titik dua.
ya. Jadi ini error. Ya, harus. Nah, betul. Oke, ini benar ya. Kayak gitu ya. Lanjut, nomor 2. Oh, di kategori. Ini else-nya hapus aja nggak sih, Kak? Hmm, betul. Ini if else-nya harus sejajar semua. Ya. Ini yang alifnya juga sama. Alif kan harus sejajar ya. Beda sama yang if tadi ya. Yang bersarang ya. Sekarang multi Oh, cabang. Terus baris 2 ada yang kurang nggak? Baris 2 4 sama 5. Apa yang kurang? Di ujungnya harus ada apa? Alif 2, betul ya. Dua, tiga-tiganya. Alif pakai nggak? Alif enggak usah, ini di ujungnya aja langsung. Sama kayak if. Nah, sip. Udah. Gitu doang ya. Mantap benar ini. Nah, kalau kamu masukinnya vegan, pokoknya kalau nggak mencapai penjualan, bukan vegan, apapun selain dua ini, jadinya else. Ya, gitu. Ada pertanyaan dulu? Hmm, kategori penjualan branding. Oh, jadi berarti Hmm, jawabannya ada dua ya, Kak? jawabannya ada dua yang mana? Berarti kan bisa mencapai penjualan atau vegan. Hmm, cuma ada dua pilihan. Kalau kamu dapat mencapai penjualan, dapatnya ini. Kalau vegan, yang ini. Selain dua ini, dapat bagaimana dengan kebab. Coba kamu checklist terus A doang.
Nah, karena dia gimana kondisinya? Oh, kategori itu A. Nah, A sama dengan mencapai penjualan nggak? Enggak, Kak. Enggak kan? False. Yang ini juga false. Nah, ya udah semuanya false. Dapat Hmm. yang print, dapat yang else. Ya, oke. Kalau udah lanjut nomor 5. Nah, coba kita coding dari awal. 10 dan 22 inklusif ke promo di meja dan bagi dua jika pembelian dilakukan tanggal. Ini tanggal, berarti tanggal ya, Kak? Ini, Bukan jam. ini jam. Oh, ini jam. Ini tanggal. Dilakukan antara 20 dan 2 inklusif. Tapi ini tanggal. Iya. Aduh, soalnya ini jam ya. Kenzi, sorry. Ini jam nih kita ngikutin yang digambar. Kok banyak yang typo ya bahasa Indonesia? Maka tidak ada promosi. Program harusnya total yang Nah, kamu berarti bisa ini input dulu. Dibikin dulu kayak digambar ya. 50. Biayanya berapa, jamnya berapa. Coba. Betul ya, kita INT sekaligus. Diikutin kayak digambar aja ya. Tinggal kita kasih give ya. Kalau dari jam antara 20 dan 22. Berarti kan yang paling kecil adalah 20, yang paling gede 22. Betul, betul, betul. Ditulis lagi waktunya ya. Betul, kayak gitu ya. Yes, so smart. Tinggal titik dua, kamu tinggal print aja. Oh, kita harus ini dulu ya, update dulu harganya. Berarti update dulu jumlahnya dibagi dua. Titik dua benar, di enter. Nah, kita update aja. Berarti gimana? Jumlah sama dengan jumlah bagi dua. Oh, Hmm, gitu kemarin Bagi. Sip. Dua. Terus, print apa? nah, iya, printnya beda-beda ya. Yang ini printnya kayak gini. Nanti kalau dia yang 819 printnya seperti ini. Jadi langsung print aja kayak di gambar. Kenzi. Titik dua.
Nah, panggil variabelnya itu jumlah. Sip. Terus habis itu tinggal elif yang ini ya. 8 9 yang inklusif. Iya ya, tanggal lagi. Kurang asem. Yang bikin soal. Mhm. Print langsung betul ya. Nah, printnya juga bukan total yang harus dibayar ya. Itu salah ya. Kenzi. Kenzi tulis ini aja. Oke, teksnya ya. Jumlah yang harus dibayar. Jumlah yang harus dibayar. Teksnya. Nah, terus habis itu ketika Anda memasukkan waktu lain, ada waktu lain, berarti langsung else ya. Toko tutup. Betul. Sip. Udah bisa checklist ya. Eh, berarti input. Hmm, bentar. Oh, enggak gini. Iya benar. Lebih dari dulu baru sama dengan. Lebih dari dulu baru sama dengan ya. Oh, Heeh. Spasi. Nah, lebih dari baru sama dengan samping kanannya. Nah, gitu ya. Yang ini juga berarti. oh, Heeh. Sama aja. Itu. Heeh. Dah. Mhm. Kalau beli di jam segini berarti setengah harga. Yes. Ya. Ada pertanyaan dulu nggak? nggak ada sih Kak. Ada. Lanjut nomor 6 atau terakhir. Bentar. Aduh, Nah, kita langsung. Nah, ini gampang ya. Lebih gampang lagi. Cuma input. Satu input doang. tunggu dulu, misalnya makanan, output, Anda akan membutuhkan kue keripik soda. Jika sub kategorinya adalah decor, maka output program Anda. Oke, Langsung disuruh input aja. Kategori sama dengan input. Masukkan subkategori. Hmm, Terus tinggal kita if ya. If kategorinya makanan berarti tinggal print copy paste aja. If kategori sama dengan saluran makanan. Yang kedua tinggal
kita print, Anda akan membutuhkan nilai. Lepas saja, betul. Boleh. Nah, sip. Coba dilihat dulu codingannya, ada pertanyaan nggak? Ada Kak? Ada? Nggak ada Kak. Oh, nggak ada. Kirain ada. Oke. Kalau nggak ada sih, kita udah beres aja ya, Kenzi. Jadi hari ini kita udah belajar tentang yang namanya nested conditional operators. Ya, kamu udah tahu berarti ada if dalam if, terus ada if sama elif. Ya, menurut kamu mana? Yang biasa aja, yang bersarang atau yang banyak cabang yang bagus? Tadi yang Banyak biasa aja kayak cabang. gimana? Oke, banyak cabang. Kenapa? Oh ini yang tingkat kesulitan Kak? Enggak, yang lebih bermanfaat. Oh Yang menurut banyak kamu "Oh, ini powerful. Bisa dipakai yang buat banyak mana-mana." cabang tuh yang elif kan Kak? Ya, coba kita review ya. Operator bersyarat tuh yang biasa if else, bersarang Terus if dalam if, banyak cabang betul if else. yang paling bermanfaat yang banyak cabang Kak. Yang banyak cabang ya. Karena nanti tinggal ujungnya masuk ke else dan nggak bingungin juga ya kayak yang kalau bersarang kan lumayan harus mikir. Iya. Dia harus di dalamnya kayak gimana. Kalau yang cabang kan langsung elif aja. Yes, nah jadi mostly Kenzi akan pakai yang elif ini ya. Gitu. Udah sih, paling itu aja Kenzi. Jadi nanti kita udah beres mengenai yang bersarang sama multi cabang ya. Nah, nanti kita coba trial mulai besok berarti Kenzi ya. Jadi besok jam 7 pagi ya. Ada akan coba share link Zoom-nya dari malam ini. Nah, itu aja mungkin Kenzi untuk kelas malam hari ini. Dari kamu ada pertanyaan mungkin sebelum ditutup? Kakak kuliah jurusan apa sih Kak? Rekayasa perangkat lunak. Kenapa Kak? Rekayasa perangkat lunak. Oh saya kira Kenapa? IT Kak. Iya, rekayasa perangkat lunak itu IT Kenzi. Kamu pikir Oh apa itu itu? IT. Ntar kita bahas, Itu ntar kita bahas kuliah-kuliah ya. Kamu jangan sampai iya Kak. gelap udah belajar di algoritmik. Kamu apalagi Udah sih nggak ada Kak. nanti kita bahas juga kalau ada kayaknya ada beberapa pertemuan yang apa yang lumayan kosong ya, lumayan senggang ya. Jadi nanti Hmm. kita coba bahas yang kuliah ya. Kamu Kak Daud sih ada beberapa referensi kalau misalnya bisa dibalik lagi jurusan apa sih yang menurut Kak Daud lebih bagus dari yang punya Kak Daud sekarang ya. Nah, nanti kamu bisa jadi pertimbangan juga ya. Ini kamu Ya benar-benar ya. Rekayasa perangkat lunak bukan IT. Kamu ada keren lagi nggak? banget. Nggak ada sih Kak. Nggak ada ya. Oke, ya ntar Kak Daud coba share ya link Zoom-nya nanti buat besok mulai dicoba ya. Dadah Kenzi, selamat malam. Nggak, malah nggak.